Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan pendidikan Pancasila sebagai ujian akhir semester dengan tema Pancasila dan tantangan radikalisme, strategi penanggulangan melalui pendidikan dan sosialisasi. Saya Yohanes Sulianto dengan Prodi Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 230 10 10 100 16. Dosen pengampu Ibu Hajah Trayanti Wisalina, AMD SS MSI. Saya akan mulai dengan kata pengantar. Puji syukur saya aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir tentang Pancasila dan tantangan radikalisme, strategi penanggulangan melalui pendidikan dan sosialisasi. Terima kasih saya ucapkan yang kepada dosen pengampu Ibu Hajah Trayanti Wisalina, AMD SS MSI yang sudah memberikan tugas ini. Mulai tugas yang diberikan, saya sangat bersemangat untuk mengerjakan dan makin diperkaya oleh pengetahuan umum yang saya terima. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya selesainya makalah ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak serta referensi lainnya. Kita akan mulai Pancasila dan tantangan radikalisme, strategi penanggulangan melalui pendidikan dan sosialisasi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi Indonesia termasuk latar belakang historis, makna setiap sila dan relevansi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, seperti sudah kita ketahui, adalah negara yang dikenal dengan beragam budaya, dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, bahasa serta agama, dan Indonesia merupakan contoh nyata dari masyarakat yang pluralistik. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan baik agar menjadi sumber kekuatan, bukan sebaliknya, malah merusak keragaman dan perbedaan yang merupakan anugerah Yang Maha Kuasa. Permasalahan bangsa atas terjadinya radikalisme. Di negara tercinta Indonesia, radikalisme berkembang sangat luar biasa. Dengan berbagai alasan-alasan, mereka menggunakan radikalisme sebagai upaya-upaya untuk menjatuhkan Pancasila sebagai paham yang tak tergantikan. Alasan-alasan mereka yang berusaha menggantikan Pancasila adalah salah satunya adalah alasan personal, di mana radikalisme dapat berkembang sebab urusan ideologi maupun kebutuhan finansial. Ini bisa terjadi di sebuah lingkungan miskin. Kelompok radikal bisa menyebar dengan luas dengan janji kebutuhan finansial yang tercukupi. Yang kedua, adanya propaganda politik yang menarik. Yang ketiga, alasan religius yang kuat sehingga terlibat dalam lingkaran radikalisme. Contoh-contoh radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah gerakan reformasi 1998 yang menentang dan menggulingkan rejim Orde Baru, pasangan LGBT yang menyuarakan kebebasannya, terorisme dengan paham agama. Strategi yang dilakukan untuk menangkal berikut adalah strategi yang harus kita lakukan untuk menangkal radikalisme. Yang pertama adalah menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, menanamkan pengertian. Ini bisa dilakukan oleh para pengajar serta peran orang tua. Bahkan komunitas RT, RW, sekolah, kampus, dan lingkungan kerja sebaiknya menjadi salah satu komunitas yang berperan aktif dalam mencegah radikalisme. Berikut adalah nilai-nilai yang harus diberikan kepada anak-anak sejak usia dini bahkan sampai dewasa. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan toleran. Kita perlu bangga atas berbagai ragam budaya dan agama yang ada di Indonesia. Budaya dan agama seolah menjadi urat nadi bangsa yang telah lama menyatu di masyarakat Indonesia. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan fondasi yang sangat kuat
tertanam di hati setiap warga Indonesia. Dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh setiap masyarakat Indonesia tercermin menghasilkan sikap toleransi yang tinggi. Yang kedua adalah gotong royong. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang ketiga adalah musyawarah. Musyawarah adalah proses diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan. Di Indonesia, musyawarah merupakan bagian penting dari budaya dan sistem nilai yang mencerminkan atas gotong royong dan kebersamaan. Yang keempat adalah solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial adalah konsep yang merujuk pada rasa kebersamaan, dukungan, dan kerjasama di antara individu-individu dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Konsep ini menjadi dasar bagi stabilitas sosial dan kemajuan kolektif, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Akhirnya, setelah anak-anak dan setiap kita diajarkan tentang makna, tentang Pancasila, maka akan terwujud dan mereka memiliki kepribadian akademika yang bersumber pada nilai-nilai yang benar. Secara umum, outcome yang bisa saya berikan adalah seperti contoh di atas bahwa pentingnya peran sebuah komunitas sekolah dan kampus meredam segala bentuk tindakan radikalisme dengan cara memberikan nilai-nilai moral dan agama. Secara khusus, masukan dari saya adalah terkait mencegah radikalisme adalah pendekatan secara pribadi dengan membuat kelompok-kelompok kecil berjumlah 5-6 orang, belajar bersama-sama secara intens dengan tujuan menjaga perilaku dan sikap egois, berdoa bersama dan mengadakan ibadah kecil di rumah. Demikian yang bisa saya presentasikan atas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selamat pagi dan terima kasih.